Oke bro, kita lanjut lagi dengan teknik-teknik dari Tantra. Kebosanan tampaknya adalah situasi yang dialami semua orang. Lihatlah wajah orang lain atau wajahmu sendiri di cermin, dan dirimu akan merasa bahwa dirimu adalah orang yang paling bosan, dan tampaknya mustahil ada orang lain yang lebih bosan daripada dirimu. Seluruh hidup tampaknya merupakan kebosanan yang panjang, kering, suram, tidak berarti. Entah bagaimana dirimu menanggungnya sebagai beban. Mengapa ini terjadi? Hidup tidak dimaksudkan untuk menjadi kebosanan. Hidup tidak dimaksudkan untuk menjadi penderitaan. Hidup adalah festival, perayaan, puncak kegembiraan, tetapi itu hanya dalam puisi, mimpi, dan filsafat. Terkadang seorang Buddha, seorang Krishna, tampak sedang merayakan sesuatu dengan khusyuk, tetapi mereka tampak seperti pengecualian. Sungguh, tidak dapat dipercaya, tidak nyata, hanya ideal. Tampaknya itu tidak pernah terjadi. Itu adalah pemenuhan keinginan, mitos, mimpi, dan harapan kita, tetapi bukan kenyataan. Kenyataan tampaknya adalah wajah kita, bosan, dalam kesedihan, dan dengan penderitaan yang tergambar di atasnya, dan seluruh hidup hanyalah melanjutkan apa adanya. Mengapa ini terjadi? Dan ini pasti bukan realitas dasar kehidupan, ini tidak mungkin, karena ini hanya terjadi pada manusia. Pohon, bintang, hewan, burung, tidak ada tempat lain yang mengalaminya. Kecuali manusia, tidak ada yang merasa bosan. Dan meskipun terkadang rasa sakit terjadi, itu hanya sesaat, tidak pernah menjadi penderitaan. Itu tidak pernah menjadi obsesi yang terus-menerus, itu tidak selalu ada dalam pikiran. Itu adalah sesuatu yang sesaat, sebuah ketidaksengajaan, itu tidak terbawa. Hewan bisa merasakan sakit, tetapi mereka tidak menderita. Rasa sakit tampak seperti kecelakaan, mereka bisa mengatasinya. Mereka tidak menanggungnya. Rasa sakit tidak menjadi luka. Rasa sakit dilupakan dan dimaafkan. Rasa sakit menjadi masa lalu, rasa sakit tidak pernah menjadi bagian dari masa depan. Ketika rasa sakit menjadi sesuatu yang konstan, luka, bukan kecelakaan melainkan kenyataan, penting, seolah-olah dirimu tidak bisa hidup tanpanya, maka rasa sakit menjadi masalah, dan masalah itu hanya muncul dalam pikiran manusia. Pohon tidak menderita. Tampaknya tidak ada kesedihan. Bukan berarti kematian tidak menimpa mereka, kematian memang terjadi, tetapi itu bukan masalah. Bukan berarti pengalaman menyakitkan tidak ada, itu ada, tetapi tidak menjadi kehidupan itu sendiri. Di pinggiran, mereka terjadi dan menghilang. Jauh di dalam, kehidupan tetap perayaan. Pohon terus berpesta. Kematian akan terjadi, tetapi hanya terjadi sekali. Kematian tidak akan terjadi terus-menerus. Kecuali manusia, semuanya dalam suasana pesta, perayaan. Hanya manusia yang bosan, kebosanan adalah fenomena manusia.
Apa yang salah? Pasti ada yang salah. Dalam satu sisi, ini juga bisa menjadi pertanda baik. Kebosanan adalah sifat manusiawi. Dirimu bisa mendefinisikan manusia melalui kebosanan. Aristoteles telah mendefinisikan manusia sebagai makhluk rasional. Itu mungkin tidak sepenuhnya benar, itu tidak 100% benar, karena perbedaannya hanya pada derajat. Hewan juga rasional, kurang rasional, tetapi tidak sepenuhnya tidak rasional. Ada hewan yang berada tepat di bawah pikiran manusia. Mereka juga rasional dengan caranya sendiri, tidak sebanyak manusia, tetapi tidak sepenuhnya tanpa akal. Perbedaannya hanya pada derajat, dan manusia tidak bisa didefinisikan hanya dengan akal. Tetapi melalui kebosanan, dirimu bisa mendefinisikannya. Manusia adalah satu-satunya hewan yang bosan. Dan kebosanan ini bisa mencapai klimaksnya, sehingga manusia bisa bunuh diri. Hanya manusia yang bisa bunuh diri, tidak ada hewan yang bunuh diri. Itu adalah fenomena yang benar-benar manusiawi. Ketika kebosanan mencapai titik di mana harapan pun menjadi mustahil, maka dirimu akan mati sendiri, karena tidak ada gunanya menanggung semua ini. Dirimu bisa menanggung kebosanan ini, rasa sakit ini, karena di suatu tempat, hari esok masih penuh harapan. Ini buruk hari ini, tetapi besok sesuatu akan terjadi. Karena harapan itulah, dirimu terus menanggungnya. Aku pernah mendengar, suatu ketika seorang kaisar Tiongkok menjatuhkan hukuman mati kepada Perdana Menterinya. Pada hari ketika Perdana Menteri itu akan digantung, kaisar datang menemuinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia telah menjadi pelayan setianya selama bertahun-tahun, tetapi ia telah melakukan sesuatu yang membuat kaisar sangat kesal, sehingga ia menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, mengingat bahwa itu akan menjadi hari terakhirnya, kaisar datang menemuinya. Ketika kaisar datang, ia melihat Perdana Menteri menangis, dan air mata mengalir dari matanya. Kaisar tidak bisa membayangkan bahwa kematian bisa menjadi penyebab tangisan itu, karena Perdana Menteri adalah seorang pemberani. Jadi kaisar bertanya, "Tidak mungkin membayangkan bahwa kamu menangis karena kamu akan mati malam ini." Tidak mungkin untuk membayangkannya. Kamu adalah seorang pemberani, dan aku telah mengetahui keberanianmu berkali-kali, jadi pasti ada hal lain. Apa itu? Jika aku bisa melakukan sesuatu, aku akan melakukannya. Perdana Menteri berkata, "Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, dan tidak ada gunanya untuk mengatakannya kepadamu. Tetapi jika kamu bersikeras, maka aku tetap menjadi pelayanmu, aku akan menurutimu dan memberitahumu." Kaisar bersikeras, maka Perdana Menteri berkata, "Tangisan ini bukan karena kematianku, karena itu bukanlah hal yang penting. Manusia pasti akan mati suatu hari nanti. Kematian akan terjadi kapan saja, tetapi aku menangis karena aku melihat kudamu berdiri di luar." Kaisar bertanya, "Karena kuda? Mengapa?"
Perdana Menteri berkata, aku mencari kuda jenis ini sepanjang hidupku, karena aku telah mempelajari satu rahasia kuno, bahwa aku bisa melatih kuda untuk terbang, tetapi hanya dari jenis tertentu. Ini adalah jenisnya, dan ini adalah hari terakhirku. Aku tidak khawatir tentang kematianku, tetapi hanya satu seni kuno yang akan hilang bersamaku. Itulah sebabnya aku menangis. Sang kaisar sangat gembira dan senang, jika kuda bisa terbang, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, jadi dia berkata, berapa hari yang dibutuhkan? Perdana Menteri berkata, setidaknya 1 tahun, dan kemudian kuda ini akan mulai terbang. Maka sang kaisar berkata, baiklah, selama 1 tahun, aku akan membebaskanmu, tetapi ingat, jika dalam 1 tahun kuda itu tidak terbang, kau akan dihukum lagi dan digantung. Namun jika kuda itu terbang, kau akan diampuni. Dan bukan hanya diampuni, aku akan memberikan setengah dari kerajaanku kepadamu, karena aku akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah yang memiliki kuda terbang. Jadi keluarlah dari penjara dan jangan menangis. Perdana Menteri itu menunggang kuda dengan gembira dan tertawa ke rumahnya. Namun, sang istri masih menangis dan meratap, lalu berkata, aku sudah mendengar, berita itu sudah sampai kepadaku, tetapi hanya 1 tahun. Dan aku tahu kamu tidak tahu seni apapun, dan kuda ini tidak bisa terbang. Ini hanya tipuan, tipu daya, jadi jika kamu bisa meminta 1 tahun, mengapa kamu tidak bisa meminta 10 tahun? Perdana Menteri berkata, itu terlalu berlebihan. Sekarang, itu sudah terlalu berlebihan. Kuda yang terbang sudah terlalu berlebihan. Kalau begitu, meminta 10 tahun jelas merupakan tipuan. Tapi jangan menangis. Namun sang istri berkata, aku makin sedih karena sekarang aku akan tinggal bersamamu, dan setelah 1 tahun kamu akan digantung. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh penderitaan. Perdana Menteri berkata, sekarang aku akan memberitahumu satu rahasia kuno yang tidak dirimu ketahui. Dalam 1 tahun ini raja bisa mati, kuda bisa mati, aku bisa mati. Atau, siapa tahu, kuda bisa belajar terbang. 1 tahun. Hanya berharap, dan manusia hidup melalui harapan, karena ia sangat bosan. Ketika kebosanan mencapai titik, di mana dirimu tidak bisa berharap, ketika keputusasaan menjadi mutlak, dirimu bunuh diri. Kebosanan dan bunuh diri sama-sama manusiawi. Tidak ada hewan yang bisa bunuh diri, tidak ada pohon yang bisa bunuh diri. Mengapa ini terjadi? Apa alasan dibaliknya? Apakah manusia telah lupa sepenuhnya bagaimana cara hidup, bagaimana cara merayakan, bagaimana cara berpesta? Sementara seluruh kehidupan ini meriah, bagaimana manusia bisa menjauh darinya, dan menciptakan lingkungan yang menyedihkan di sekelilingnya? Itu sudah terjadi. Hewan hidup berdasarkan naluri, mereka tidak hidup melalui kesadaran. Mereka hidup berdasarkan naluri, secara mekanis.
Tidak ada yang perlu dipelajari. Mereka dilahirkan dengan apapun yang perlu mereka ketahui. Kehidupan mereka berjalan pada bidang naluriah yang mulus, tidak ada pembelajaran. Mereka memiliki program bawaan cetak biru dalam sel mereka untuk semua yang mereka butuhkan untuk hidup dan bahagia, jadi mereka terus hidup secara mekanis. Manusia telah kehilangan naluri, pada kenyataannya tidak ada cetak biru untuk kehidupan. Dirimu dilahirkan tanpa cetak biru, tanpa program bawaan apapun. Tidak ada jalur mekanis yang tersedia bagi dirimu untuk bergerak maju. Dirimu harus menciptakan jalanmu sendiri. Dirimu harus mengganti naluri dengan sesuatu yang bukan naluri, karena naluri telah hilang. Dirimu harus mengganti nalurimu dengan kecerdasan, dengan kesadaran. Dirimu tidak bisa hidup secara mekanis. Dirimu telah melampaui tahap di mana kehidupan mekanis dimungkinkan, itu tidak mungkin bagi dirimu. Dirimu tidak bisa hidup seperti hewan, dan dirimu tidak tahu bagaimana cara hidup dengan cara lain, inilah masalahnya. Dirimu tidak memiliki program bawaan alami untuk diikuti. Tanpa program, dirimu harus menghadapi keberadaan dan kebosanan, penderitaan, pasti akan menjadi takdirmu, jika dirimu tidak bisa menciptakan kesadaran, sehingga dirimu bisa hidup melalui kesadaran, bukannya hidup melalui naluri. Dirimu harus mempelajari segalanya. Inilah masalahnya. Tidak ada hewan yang perlu mempelajari apapun. Dirimu harus mempelajari segalanya, dan kecuali dirimu mempelajarinya, dirimu tidak bisa menjalaninya. Dirimu harus belajar cara hidup. Tidak ada hewan yang membutuhkannya. Pembelajaran inilah masalahnya. Dirimu mempelajari banyak hal. Dirimu belajar cara menghasilkan uang, dirimu belajar matematika, dirimu belajar sejarah, dirimu belajar sains, tetapi dirimu tidak pernah belajar cara hidup. Itulah yang menciptakan kebosanan. Seluruh umat manusia merasa bosan karena ada hal mendasar yang tidak tersentuh. Dan hal itu tidak bisa diserahkan pada naluri, karena sekarang tidak ada naluri untuk hidup. Bagi manusia, naluri telah hilang, pintu itu tertutup. Dirimu harus membangun programmu sendiri. Dirimu dilahirkan tanpa peta. Ini bagus, karena keberadaan menganggapmu begitu bertanggung jawab, sehingga dirimu akan membuat petamu sendiri. Ini adalah kemuliaan. Ini luar biasa. Ini menjadikan manusia yang tertinggi, puncak keberadaan, karena keberadaan membuatmu bebas. Tidak ada hewan yang bebas, ia harus hidup dan mengikuti program tertentu yang diberikan keberadaan kepadanya. Ketika ia lahir dengan sebuah program, ia harus mengikutinya. Ia tidak bisa tersesat, ia tidak bisa memilih. Tidak ada alternatif yang diberikan kepadanya. Bagi manusia, semua alternatif terbuka dan tanpa peta untuk bergerak. Jika dirimu tidak belajar cara hidup,
hidupmu akan menjadi urusan yang suram. Ini telah terjadi. Kemudian dirimu bisa terus melakukan banyak hal, dan dirimu masih akan merasa tidak hidup, mati. Jauh di dalam ada sesuatu yang mati, tidak hidup. Dirimu terus melakukan sesuatu, karena dirimu harus melakukannya. Hanya untuk hidup, dirimu terus melakukan sesuatu, tetapi hanya untuk hidup, bukanlah hidup. Tidak ada tarian di dalamnya, tidak ada lagu di dalamnya. Itu telah menjadi bisnis. Tidak ada permainan di dalamnya, dan jelas dirimu tidak bisa menikmatinya. Teknik-teknik tantra ini adalah untuk mengajarkanmu cara hidup. Itu untuk mengajarkanmu agar tidak bergantung pada naluri hewani, karena itu tidak ada lagi di sana. Itu telah menjadi begitu lemah, sehingga tidak bisa bekerja untukmu, tidak bisa berfungsi. Telah dicatat, diamati, bahwa jika seorang anak manusia dibesarkan tanpa ibu, ia tidak akan pernah mampu belajar mencintai, ia tidak akan pernah mampu mencintai. Sepanjang hidupnya ia akan tetap tanpa cinta, karena sekarang tidak ada naluri, ia harus mempelajarinya. Bahkan cinta harus dipelajari. Seorang anak manusia yang dibesarkan tanpa cinta tidak bisa mempelajarinya. Ia tidak akan mampu mencintai. Jika seorang ibu tidak ada, dan jika seorang ibu tidak menjadi sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan, maka tidak ada wanita yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kegembiraan bagi anak itu. Ketika ia menjadi dewasa, ia tidak akan tertarik pada wanita, karena sekarang nalurinya tidak berfungsi. Hal ini tidak akan terjadi pada hewan, pada saat yang tepat, mereka akan mulai berfungsi. Mereka akan menjadi seksual, mereka akan bergerak ke arah lawan jenis, itu naluriah, mekanis. Pada manusia, tidak ada yang mekanis. Jika dirimu tidak mengajarkan bahasa kepada anak manusia, ia tidak akan mempelajarinya. Jika dirimu tidak mengajarkannya, ia tidak akan memilikinya. Itu tidak alami, tidak ada naluri untuk itu. Apapun dirimu adalah karena pembelajaranmu. Manusia kurang bersifat alamiah, dan lebih bersifat budaya. Hewan hanyalah alamiah. Manusia kurang alamiah, dan lebih berbudaya, tetapi satu dimensi, yang mendasar dan paling mendasar, tetap tidak berbudaya, yaitu dimensi kehidupan. Dirimu menganggapnya, seolah-olah dirimu sudah memilikinya, itu dianggap sudah ada begitu saja, itu salah. Dirimu tidak tahu bagaimana cara hidup, karena sekadar bernapas, tidak identik dengan hidup. Sekadar makan dan tidur, serta sekadar menjalankan urusan jasmani, tidak identik dengan hidup. Dirimu memang ada, itu benar, tetapi dirimu tidak hidup. Seorang Buddha itu hidup, bukan sekadar ada. Kehidupan itu hanya bisa datang, jika dirimu mempelajarinya, jika dirimu menyadarinya, dan jika dirimu mencarinya. Dan jika dirimu menciptakan situasi, di mana ia bisa berkembang. Ingatlah ini, bagi manusia, evolusi mekanis tidaklah demikian.
Evolusi sadar telah terjadi, dan sekarang dirimu tidak bisa melakukan apapun tentangnya. Dirimu harus bergerak menuju evolusi sadar. Dirimu tidak bisa mundur. Dirimu bisa bertahan di tempat dirimu berada, maka dirimu akan bosan. Itulah yang sedang terjadi. Dirimu tidak bergerak. Dirimu terus mengumpulkan benda-benda fisik, jadi benda-bendalah yang bergerak, bukan dirimu. Kekayaanmu terus terakumulasi, bertambah, saldo bankmu bertambah, bukan dirimu. Dirimu tidak bertambah sama sekali. Sebaliknya, dirimu mungkin menyusut, menurun, tetapi dirimu tidak bertambah. Kecuali dirimu melakukan sesuatu secara sadar, dirimu akan tersesat. Diperlukan usaha yang sadar. Hal itu tidak diminta dari hewan, karena mereka tidak bertanggung jawab. Jadi dirimu harus memahami satu hal yang sangat mendasar, yaitu kebebasan disertai tanggung jawab. Dan dirimu bisa bebas hanya jika dirimu bertanggung jawab. Hewan tidak bertanggung jawab, tetapi mereka juga tidak bebas. Mereka tidak bebas, mereka harus mengikuti pola tertentu. Mereka senang karena tidak ada yang bisa salah. Mereka mengikuti arah yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka mengikuti pola yang telah ditetapkan selama ribuan tahun, selama berabad-abad evolusi. Pola tersebut telah ditetapkan dan terbukti benar. Mereka mengikuti pola tersebut. Tidak ada kemungkinan untuk salah. Ada banyak kemungkinanmu melakukan kesalahan, karena tidak ada rencana, tidak ada peta, tidak ada pola. Kehidupanmu di masa depan tidak terpetakan. Dirimu bebas. Namun, tanggung jawab besar jatuh pada dirimu, yaitu memilih dengan benar, bekerja dengan benar, dan menciptakan masa depan melalui usahamu. Sungguh, manusia harus menciptakan dirinya sendiri, melalui usahanya sendiri. Apa yang dikatakan kaum eksistensialis di Barat, itu benar. Mereka mengatakan manusia dilahirkan tanpa esensi, atau bisa dibilang tanpa jiwa. Sartre, Marcel, Heidegger, mereka mengatakan bahwa manusia dilahirkan tanpa esensi. Manusia dilahirkan sebagai eksistensi, dan kemudian melalui usahanya sendiri, ia menciptakan esensi. Ia dilahirkan hanya sebagai kemungkinan, dan kemudian melalui usahanya sendiri, ia menciptakan jiwa. Ia dilahirkan hanya sebagai bentuk, dan kemudian melalui usahanya sendiri, ia menciptakan substansi. Justru sebaliknya, yang terjadi pada seluruh alam, setiap hewan, setiap tumbuhan, lahir dengan hakikat, dengan jiwa, dengan program, dengan takdir yang pasti. Manusia lahir sebagai celah, tanpa takdir yang pasti, ini menciptakan beban, ini menciptakan tanggung jawab. Ini memberimu ketakutan, kesedihan, kecemasan. Dan dimanapun dirimu berada, jika dirimu tidak melakukan apapun, dirimu akan terjebak. Terjebaknya dirimu menciptakan kebosanan. Dirimu bisa hidup, bahagia, meriah, gembira, hanya saat dirimu bergerak,
saat dirimu bertumbuh, saat dirimu berkembang, saat dirimu menciptakan jiwa. Sungguh, saat dirimu mengandung yang ilahi, dan saat yang ilahi bertumbuh dalam rahimmu, saat dirimu akan melahirkan. Bagi Tantra, Tuhan bukanlah awal, Tuhan ada di akhir. Tuhan bukanlah pencipta, melainkan puncak tertinggi, titik omega dari evolusi. Tuhan adalah yang terakhir, bukan yang pertama, bukan alfa melainkan omega. Dan kecuali dirimu hamil, dan mengandung anak di dalam dirimu, dirimu akan bosan, karena hidupmu akan sia-sia, tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada buah yang dihasilkan. Itulah yang menciptakan kebosanan. Dirimu bisa menjadikan kesempatan ini sebagai sumber evolusi, atau dirimu dapat melewatkan kesempatan ini dan menjadikannya sebagai titik bunuh diri. Itu tergantung padamu. Karena manusia bisa bunuh diri, hanya manusia yang bisa tumbuh secara spiritual. Tidak ada hewan yang bisa tumbuh secara spiritual. Karena manusia bisa menghancurkan dirinya sendiri, ia juga bisa menciptakan. Ingat, kedua kemungkinan tersebut bergerak secara bersamaan. Tidak ada hewan yang bisa menghancurkan dirinya sendiri, mustahil. Dirimu tidak bisa membayangkan seekor singa berpikir tentang bunuh diri, melompat dari tebing dan mengakhiri semuanya. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Tidak ada singa yang bisa memikirkannya. Betapapun beraninya, tidak ada singa yang bisa berpikir untuk mengakhiri dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Ia tidak bebas. Dirimu bisa membayangkan, menghancurkan diri sendiri. Mustahil menemukan manusia yang tidak pernah berpikir berkali-kali untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan jika dirimu bisa menemukan manusia yang tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, maka ia adalah hewan atau Tuhan. Itu pada dasarnya manusiawi, kemungkinan untuk menghancurkan. Namun itu juga membuka pintu lain, secara bersamaan kedua pintu itu terbuka, dirimu juga bisa menciptakan. Dirimu bisa menciptakan diri sendiri, karena dirimu bisa menghancurkan diri sendiri. Tidak ada hewan yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Dirimu bisa menciptakan dirimu sendiri, dan kecuali dirimu mulai menciptakan, dirimu akan menghancurkan. Kecuali dirimu menciptakan dirimu sendiri, mulailah menciptakan. Dan menciptakan dirimu sendiri bukanlah suatu hal, itu adalah suatu proses, dirimu harus terus menciptakan. Kecuali dirimu mencapai tujuan akhir, dirimu harus terus menciptakan. Kecuali Tuhan lahir di dalam dirimu, dirimu harus terus menciptakan. Jika dirimu tidak menciptakan, dirimu akan bosan. Kehidupan yang tidak kreatif adalah kebosanan. Semua teknik tantra ini adalah untuk membantumu menciptakan, untuk dilahirkan kembali, untuk menjadi hamil. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Kita sambung dengan tekniknya pada episode berikutnya. Terima kasih bro.